dengan topik revitrification and rebiopsy for PGT, the good, the bad, and the ugly. Very interesting. Baik, izinkan saya menyampaikan udah dibaca kemarin 5 kali. Baik, Bro. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, pagi hari ini kita akan melanjutkan keynote lecture, terutama aspek embryologis ini. Bagaimana kita melakukan biopsi maupun simpan beku yang lebih dari 1 kali pada embrio, dan bagaimana efeknya terhadap angka kehamilan maupun success rate dari IVF. Ya, kita tahu bahwa ya PGT-A, ya kalau kita berbicara biopsi pasti kita berbicara tentang PGT, pre-implantation genetic testing. Saya kira ini salah satu teknologi yang sudah cukup lama dikembangkan untuk mengakses, menilai apakah satu embrio ini layak untuk ditanam atau tidak. Kemudian sejarahnya, ya kita bisa lihat historinya. Dulu pertama kali PGT-A ini ditemukan oleh embryologis dari Rusia, Yuri Velensky. Waktu itu beliau melakukan biopsi pada polar body. Biopsi pada polar body memang lebih mudah dan lebih tidak beresiko, hanya kelemahannya dia hanya memiliki identitas genetik dari sisi maternal. Karena polar body ya belum dibiopsi polar body 1 pada saat sebelum terjadinya fertilisasi. Kemudian terus berkembang ya dari polar body, kemudian biopsi di cleavage stage, embrio pada fase 8 sel, dan kemudian berkembang pada fase blastosis. Yang dibiopsi adalah trophectoderm, yaitu bagian dari blastosis yang akan menjadi plasenta. Jadi sesungguhnya bukan informasi, the real information of embryo yang dibiopsi, karena itu akan merusaknya. Karena embrio ini di blastosis ada yang namanya inner cell mass. Ini yang nanti ini tidak boleh disenggol. Yang dibiopsi adalah komponen dari trophectoderm. Kemudian kalau kita lihat lagi bagaimana SD melakukan rekomendasi ya praktek-praktek PGT, ya kemudian yang dulu namanya PGD, diagnostik, kemudian PGS menjadi screening, dan terakhir menjadi PGT, menjadi testing. Itu dibagi at least menjadi 3 bagian besar, yaitu PGT-A untuk aneuploidy, PGT-M untuk monogenic disease, PGT-SR untuk structural rearrangement. Sekarang untuk single gene disease, PGT-M sudah banyak dilakukan, termasuk di Indonesia dalam proses pengembangan PGT-M untuk penyakit thalassemia, karena kita endemis thalassemia. Dan yang paling penting di sini adalah counseling. Kalau kita lihat counseling and informed choice, harus dilakukan penjelasan kepada pasien bahwa ketika kita melakukan PGT, kita melakukan biopsi, yang pertama adalah sebisa mungkin atau sekarang hampir semuanya biopsi dilakukan pada day 5 atau blastosis. Artinya kalau tidak ada blastosis yang bagus, artinya tidak dilakukan biopsi atau tidak dilakukan PGT. No blastosis, no PGT. Kemudian sesudah di biopsi, biopsinya nanti akan menunggu hasil collection. Biasanya hasilnya bisa sekali running 8 jam sekarang menggunakan NGS. Tetapi karena kita mengumpulkan sampel, biasa dalam waktu 1-2 minggu akan keluar hasil PGT-A. Nah, dalam proses PGT-A terkadang materi genetik atau materi DNA-nya, ya si DNA-nya tidak terlalu tinggi konsentrasinya, sehingga kadang-kadang tidak terdeteksi atau tidak terbaca. Inilah yang menyebabkan harus dilakukan biopsi ulang atau rebiopsi. Besarnya tidak banyak, prevalensinya sekitar 7% saja, dan ini risiko untuk kasus-kasus PGT-A yang harus dilakukan rebiopsi. Ya nantinya tentu rebiopsi ya nanti ini akan menjadi kasus pembicaraan pada kuliah kita, diskusi kita pada pagi hari ini. Bagaimana alurnya? Estri sudah menjelaskan, ya ini nanti kalau embrio ya fase blastosis yang kemudian dilakukan biopsi oleh embriologis, ya dan
cDNA ya sel biasanya 5 sampai 8 sel yang dibiopsi akan diproses ya di laboratorium sekarang menggunakan NGS ya. Nanti hasilnya direport dalam waktu 2 minggu misalkan. Sedangkan embrionya akan dibekukan kemudian disimpan di dalam liquid nitrogen tank. Baru kemudian kalau sudah ada hasil PGTA, hasilnya bagus, embrionya dihangatkan kembali dan dilakukan transfer. Ya. Pembekuan ini, simpan beku ini bisa lebih dari 1 bulan, bisa 2 bulan, bisa 3 bulan, tergantung dari pasiennya kapan ingin dilakukan penanaman. Masalah yang kedua akan terjadi kalau pada saat dia dihangatkan, ya tiba-tiba ya misalkan ada misalkan 2 yang dihangatkan, bisa saja satu tabung itu disimpan 2 embrio atau 2 blastosis, tetapi pasien ingin menanam 1 blastosis saja, sehingga blastosis yang satunya yang sudah dihangatkan terpaksa dibekukan kembali atau revitrification. Oleh karena itu embrio itu bisa mengalami rebiopsi, bisa juga mengalami revitrifikasi atau pembekuan kembali. Ya ini yang tadi saya sampaikan bahwa 5 sampai 7 sel Trophectoderm yang dibiopsi untuk genetic analysis ya pada saat kita melakukan PGTA. Rebiopsi diperlukan ya terutama pada kasus-kasus ya, DNA konsentrasi DNA-nya tidak cukup adekuat untuk dibaca. Dari sejarahnya Trophectoderm biopsi mulai dari tahun 1990 ya. Dulu manual ya, ini bisa teman-teman bisa bayangkan nih embrio diameter kurang lebih 0,12 mm ya dilakukan di biopsi, bisa dilobangi, bisa dengan manual, bisa dengan pakai thyroid acid, dan yang terakhir yang paling canggih menggunakan laser. Sekarang dengan laser sangat mudah sekali ya, kita mengikis ambil sekitar 5-7 sel Trophectoderm tanpa melukai inner cell mass. Dengan laser juga kita sering melakukan assisted hatching, penetasan berbantu agar inner cell mass mudah untuk keluar ketika kita menaruh embrio di dalam endometrium, sehingga meningkatkan implantation rate. Kita bisa lihat di sini dulu embrio day 3 di biopsi, sekarang day 5 ya. Trophectoderm biopsi karena lebih aman, selnya lebih banyak. Kalau cleavage state pada embrio 8 sel, kalau kita biopsi 1 sel terjadi kerusakan, maka kita tidak bisa melakukan rebiopsi. Kalau blastosis karena selnya ratusan, ketika kita tidak bisa membaca hasil, kita bisa melakukan rebiopsi. Kemudian ini adalah gambar dari Trophectoderm ya. Kita bisa membayangkan ini Trophectoderm yang sebenarnya 3 dimensi. Embrio itu 3 dimensi. Ya, Trophectoderm ini ya, yang biru ini sel-sel yang normal ya. Yang merah ini sel-sel yang aneuploid. Jadi bisa kita bayangkan ketika embrionya euploid, kita biopsi dimanapun saja hasilnya akan euploid. Yang jadi masalah adalah ketika embrionya mozaik. Kalau embrionya mozaik, ketika kita biopsi kena yang merah, hasilnya abnormal. Kalau kita biopsi kena yang biru, hasilnya normal. Oleh karena itu spesifisitas yang dari PGTA itu hanya sekitar 90%. Jadi masih ada angka kesalahan sekitar 10% dalam mendiagnosis apakah embrio ini normal atau tidak normal. Itulah sebabnya ya pemikiran orang untuk melakukan rebiopsi kadang-kadang dilakukan, sequential biopsi kadang-kadang dilakukan. Ya, kemudian ini kita akan lihat ya, apakah Esre mengizinkan? Ya, Esre mengizinkan acceptable yang dilakukan additional embryo manipulation. Ya, oleh karena itu penting sekali ya handling ya dari embrio yang melakukan biopsi, kemudian laboratorium semuanya harus bagus ya supaya kita mengurangi kesalahan-kesalahan, mengurangi kemungkinan atau frekuensi handling embrio. Karena semakin banyak di handling embrio itu semakin beresiko untuk terjadi damage atau kerusakan ya, karena sangat beresiko. Kemudian double vitrification dan double warming ya, satu studi sudah membuktikan ini adalah embrio-embrio 1, 2, 3, 4 ini adalah embrio yang double vitrification ya. Kita lihat ini adalah blastosis sebelum divitrifikasi, ini yang tengah blastosis sesudah vitrifikasi pertama, ini blastosis setelah second vitrification. Jadi hampir tidak ada perbedaan morfologi apakah dia dibekukan 1 kali atau dibekukan 2 kali.
Ya ini menggambarkan ya kemungkinan secara morfologi tidak ada perbedaan. Bagaimana kalau dia impactnya repeated biopsy? Kalau repeated biopsy hampir pasti double vitrification. Karena yang pertama biopsi hari kelima divitrifikasi, towing, biopsi lagi, ya vitrifikasi lagi. Jadi 2 kali vitrifikasi baru kemudian bisa ditanam. Jadi double vitrifikasi, double biopsi. Bagaimana efeknya? Kalau kita lihat di sini, secara meta analisis memang tidak terlalu menguntungkan ya. Semua ya biochemical pregnancy rate, clinical pregnancy rate ini di bawah ya, live birth rate juga di bawah, ya embryonic outcome. Walaupun neonatal outcome-nya sama, double biopsi, double vitrifikasi, neonatal outcome-nya sama. Bukan berarti 2 kali biopsi kemudian bayinya lahir kupingnya coel gitu ya karena dibiopsi oleh enggak ya, selnya banyak. Jadi setelah neonatal outcome-nya tidak ada masalah. Hanya memang success rate-nya sedikit berkurang. Ya, kemudian kita bisa lihat lagi ini kalau 1 biopsi 2 kali towing, 2 biopsi 2 kali towing. Ya ini kita bisa lihat saja ya number of pregnancy-nya jelas menurun, clinical pregnancy-nya pun menurun. Karena ada risiko 2 kali biopsi. Kalau hanya 2 kali vitrifikasi masih tidak berbeda bermakna. Ya double biopsi, ya ini kalau live birth-nya, gestational age-nya tidak ada perbedaan memang. Ya double biopsi, double vitrifikasi. Tadi saya sampaikan secara neonatal outcome tidak ada perbedaan. Ya. Kemudian ini juga satu studi melihat ya double biopsi dan double vitrifikasi ini systematic review dan meta analysis. Tolong tampilannya slide ya oke. Ya kemudian kita lihat nih ya, meta analisis jelas ya clinical pregnancy rate ya semua favor single biopsy single vitrification, ongoing pregnancy rate dan live birth rate juga single biopsy single vitrification. Artinya apa? Artinya pada saat kita melakukan program bayi tabung, kita harus sangat berhati-hati. Ya, begitu pula ya klinisi dan embriologis ya harus sangat berhati-hati memutuskan apakah kita akan melakukan biopsi, apakah kita akan melakukan vitrifikasi, harus dari awal ya kita rencanakan dengan baik ya. Ini miscarriage tidak ada perbedaan ya, favor single biopsi dan single vitrification juga lebih baik ya dibandingkan double biopsi dan double vitrification. Post-warming survival tidak ada perbedaan, saya katakan tadi. Walaupun dia double vitrifikasi 10 tahun nggak ada perbedaan. Embrio tertua di dunia dibekukan selama 30 tahun. Jadi tidak ada masalah dengan vitrifikasi, dengan teknologi vitrifikasi. Ya, kemudian ini ada prenatal outcomes yang 1 vitrified dengan re-vitrified. Ya, kita lihat nih 2 sekali dan 2 kali. Ya, ini tidak ada perbedaan ya, birth weight, last gestational age, small gestational age tidak ada perbedaan. Begitu pula seks, jenis kelamin tidak ada perbedaan. Ya. Dan ya, ini live birth rate-nya. Ini kalau ini kita melihat adalah ada 3 kelompok. Ya 3 kelompok. Ini kelompok yang pertama pasiennya dibiopsi pada saat blastosis, kemudian divitrifikasi. Pada kelompok yang kedua embrionya divitrifikasi pada fase blastosis belum dibiopsi. Kemudian baru pasien pengen minta PGTA, ditowing dan dibiopsi, baru divitrifikasi lagi. Itulah sebabnya dari awal kita harus tahu apakah ini akan di PGTA atau tidak. Cuma kadang-kadang pasien begitu siklus pertama tidak hamil, dia masih punya ada simpanan 15 blastosis, dia akan menanyakan kepada kita, dok apakah ini boleh di PGTA lagi? Inilah yang akan kita hangatkan kemudian dibiopsi. Jadi kemudian dibekukan lagi. Jadi dia double vitrifikasi tapi single biopsi. Kelompok yang ketiga beda lagi. Kelompok yang ketiga pertama kali kita bekukan di hari ketiga, kemudian dihangatkan, dikultur sampai hari kelima, baru dibiopsi. Ya, kemudian baru vitrifikasi. Jadi dia dikultur pertama disimpannya hari ketiga. Ini juga harus kita putuskan bersama-sama pasien dan embriologis. Apakah kita akan memberikan kesempatan menyimpan embrio hari ketiga atau harus hari kelima? Risikonya kalau hari ketiga, kalau kita ingin melakukan penanaman hari kelima, maka dia harus dikultur lagi. Dia 2 hari lagi, jadi hari kelima blastosis, baru kemudian
bisa dilakukan biopsi lagi. Ya, oke, ini kita bisa lihat ya di grup 1 biopsi day 5 vitrified ya, di vitrifikasi, kemudian ini di towing ya, kemudian baru di biopsi, baru revitrifikasi. Kalau ini vitrifikasi hari ketiga, kemudian di towing, hangatkan di kultur sampai hari kelima, baru di biopsi dan revitrifikasi. Ya, ini kita lihat bagaimana perbedaannya, outcome-nya ya. The pregnancy rate ya tetap ya, ini tidak ada perbedaan bermakna ya, karena hanya single biopsi. Ini semuanya single biopsi. Hanya berbedanya ini tidak tidak ini satu kali aja vitrifikasinya, ini 2 kali vitrifikasi, ini 2 kali vitrifikasi dengan tambahan kultur 2 hari di luar dari embrio day 3 menjadi embrio day 5. Tetapi kalau hanya masih single vitrifikasi ya, tidak ada perbedaan bermakna dari success rate. Ya. Ini kemudian bagaimana clinical outcome dan neonatal follow up-nya sampai anak-anak ya. Single biopsi dan double biopsi ya. Tentu ya kalau clinical pregnancy pasti single biopsi lebih tinggi, tapi kita lihat bagaimana dengan birth weight dan segala lain gestational age tidak ada perbedaan ya. Semua jenis kelamin preterm juga tidak ada perbedaan. Yang membedakan adalah ketika di double biopsi pasti success rate-nya lebih rendah. Angka kegagalan hasil membaca hasil PGT ini sekitar 7% tadi saya sampaikan. Oleh karena itu ini sangat kritikal. Ya, harus hati-hati pada saat melakukan biopsi dan harus disiapkan embrio pada day 5 yang akan dibiopsi. Biasanya di day 3 embryologis sudah memberikan lubang itu di AHA, di assisted hatching, supaya tropectodermnya keluar dia pada hari kelima, memudahkan biopsi sehingga mengurangi resiko rusak dan mengurangi resiko kita sedikit mendapatkan materi genetik. Itu standar prosedur, biasanya di hari ketiga dia selalu melakukan assisted hatching. Salah satu keunggulan dari rebiopsi, walaupun ada risiko, adalah dia bisa menambah jumlah embrio yang akan ditanam. Yang tadinya embrio tanpa status, unstatus, no status of genetic, dengan dilakukan rebiopsi dia jadi ada hasilnya, jadi transferable. Ya, kalau kita lihat euplate blastosisnya, kalau rebiopsi dia bisa nambah menjadi 56% yang dari tadinya hanya 42,16%. Ya, itu salah satu keunggulan dari rebiopsi ya, karena akan menambah status genetik, terutama status euploid dari embrio yang akan kita tanam, walaupun ada faktor risiko terkait dengan success rate. Jadi salah satu data yang kita miliki di klinik Yasmin ya, kita embrio melakukan refreezing embrio ya, 27 embrio dari selama 10 bulan ini terakhir ya. Ada yang di refreezing dalam waktu 24 jam, within 24 hours. Ada yang 1 hari setelah towing, biasanya ini embrio day 3 atau day 4. Kemudian ada yang day 2, ada 2 hari ini masih day 3. Ditunggu sampai blastosis, baru kemudian di towing, di refreezing, di vitrifikasi. Ya, after towing, ya ini tidak ada perbedaan blastosis yang tadi sesuai dengan evidence ya. Secara morfologi tidak ada perbedaan ya, survival. Alasannya mengapa di refreezing ya, fail it. Kadang-kadang embrio transfer sulit ya, difficult, udah konsul tidak berhasil juga, maka harus diambil keputusan embrio jangan dipaksa kita tanam, dilakukan refreezing. Ya, lakukan refreezing ini sekitar ada 26% dan 16%. Kemudian pasien tiba-tiba yang tadi pengen tanam 2, kita sudah hangatkan 2, dia berubah pikiran 1 aja dong. Kalau begitu yang 1 di revitrifikasi kembali atau di refreezing. Ya, ada yang ingin PGT, ya ini tadi saya sampaikan, kadang-kadang awalnya dia tidak mau PGT, ya terpaksa kan dia mau PGT, terpaksa kita towing, di biopsi dan di vitrifikasi kembali. Ya. Ini yang tidak terpilih ya, ini tadi biasanya kalau dia masih bagus ya, kemudian kita lakukan revitrifikasi. Ya, terakhir saya kira ini sangat penting ya, impact repeated biopsy and repeated vitrification. Ya, significant reduction clinical pregnancy and live birth rate ya. Ya, penyebabnya ini biasanya PGT failure ya. Kemudian technical fail error ya, kalau kita sehingga harus diulang kali biopsi. Ya, kadang-kadang pasien yang tadinya nggak mau PGT dia mau PGT. Ya. Rekomendasinya ini minimize embryo handling,
Kemudian sebisa mungkin biopsi dilakukan sebelum vitrifikasi pertama. Sebisa mungkin, ya, sebisa mungkin. Kemudian avoid ini protokol yang terbaik. Kemudian improving biopsy and technical quality, ini penting. Dan konseling pasien tentang risiko. Ya, beritahu pasien ada risiko kalau kita melakukan 2 kali biopsi. Beritahu pasien kalau kita melakukan biopsi setelah embrio divitrifikasi ada sedikit risiko, walaupun angkanya tidak berbeda bermakna. Lain kalau kita melakukan double biopsi. Ini ya non-invasive PGTA visual direction. Oleh karena itu sekarang kita mengembangkan PGTA yang tidak invasif. Caranya bagaimana? Caranya dengan span culture media. Mirip seperti NIPT, kita melakukan cell-free DNA embrio yang ada di medium kultur embrio. Dan itu kita sudah rutin melakukannya. Hasilnya hampir sama dengan biopsi intravectoderm, sehingga ke depan hampir pasti diyakinkan span culture media ya dari blastosis itu merupakan salah satu media yang promising untuk dilakukan pemeriksaan PGTA. Baik, terakhir sebagai kesimpulan, ini paling penting considering the risk of biopsy and double vitrification, improving biopsy quality, ya ini ya, preventive measure-nya, reducing inconclusive PGTA rate, ini juga di laboratorium terutama ya terkait dengan handling, pipetting untuk cDNA. Ya kadang-kadang memang reanalyzing ini rebiopsy contributing untuk increasing number of uvulate blastocysts, reducing embryo handling, ini penting sekali. Kalau 2 kali vitrifikasi hampir tidak ada masalah. Dan yang terakhir ini tentu long term study, prospective study harus kita lakukan terkait dengan double biopsi dan double vitrifikasi untuk dilihat bagaimana long term effect-nya baik terhadap kehamilan maupun terhadap neonatal outcome. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.